Saya mewakili Tanggap Penanggulangan COVID GKPB mengucapkan selamat tahun baru. Salam sehat untuk kita semua. Semoga di tahun 2022 ini kita bisa beroleh sukacita, kemudian kita bisa merasakan kasih Tuhan, semua akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Saya menyapa para narasumber kita yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Pak Dr. Ngurah sudah memberikan waktunya, Pak Dr. Firman, dan juga Bapak Ibu Pendeta. Yang mohon maaf, tadi saya ingin menyapa, tapi tiba-tiba suara saya, suara Bapak Ibu tidak terdengar oleh saya. Nah, disinilah nanti sambil diskusi kita akan saling menyapa. Sebelum kami memulai, seperti biasa, kami mohon izin untuk merekam atau mengambil gambar, video kegiatan kita pada sore hari ini. Karena tidak hanya hari ini saja ditayangkan, tetapi biasanya kami juga akan tayangkan di hari-hari berikutnya. Kemudian pertemuan kita pada sore hari ini, yaitu daring kita pada sore hari ini, akan dilaksanakan juga secara live streaming. Bila Bapak Ibu mengizinkan kami merekam atau mengambil video atau foto, silakan Bapak Ibu acungkan jempol seperti ini. Ya, terima kasih. Setuju. Terima kasih Pak Dr. Suwan. Baiklah, kita mulai. Silakan nanti Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, silakan lambaikan tangan ataupun menulis di chat box. Bapak Ibu, kita sering mendengar informasi terkait Omikron, begitu juga dengan tema kita pada hari ini, yaitu waspada tanpa panik, antisipasi Omikron COVID-19. Nah, saya langsung saja karena Pak Dr. Ngurah yang terlebih dahulu tadi absen, saya mempersilakan Bapak Dr. Ngurah, mungkin kita bisa diskusi sebenarnya virus ini seberapa membuat kita panik atau takut, atau sebenarnya ya biasa-biasa dogen, seperti itu, atau bagaimana Pak Dokter? Sudah doa tadi ya? Oh iya belum. Aduh, itu saya mau tanya itu. Aduh, maaf. Terima kasih siapa yang mengingatkan tadi. Oke. Sebelum kita mulai, saya benar-benar tadi panik, minta maaf karena suara tidak terdengar. Ibu Pendeta selaku kadep kami, kadep Lapem, silakan untuk menyapa Bapak Ibu semua dan sekaligus membuka kegiatan kita pada sore hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih Bu Vera. Selamat sore untuk Bapak-bapak dokter, kemudian rekan-rekan pendeta, vikaris, Bapak Ibu majelis, dan peserta lainnya. Saya lihat ada Pak Rektor juga ya. Selamat bertemu di tahun yang baru. Jadi 1 tahun kita tidak saling bertemu ya. Kita bertemu di tahun 2021, sekarang di tahun 2022. Jadi puji Tuhan bahwa dengan segala situasi yang ada, kita boleh mengakhiri tahun 2021 dan masuk di tahun 2022. Semua itu oleh karena bukti kasih Tuhan atas kita sekalian. Dan kita boleh bersama-sama kembali bertemu dalam daring ini berkenaan dengan pandemi COVID. Karena itu sebelum kita memulai percakapan kita atau perbincangan kita pada sore hari ini, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita, kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Engkau yang senantiasa memimpin dan memelihara kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Semua itu oleh karena berkat pengasihan dan kemurahan Tuhan. Tahun 2021 boleh kami lalui. Tentu kami sadari tidak mudah untuk dapat kami lalui. Namun kami sangat merasakan penyertaan dan kasih Tuhan atas kami. Dan kini kami boleh ada di tahun 2022. Tahun penuh rahmat, penuh kasih karunia daripada Tuhan. Seperti tahun-tahun yang sudah kami lewati. Pada saat ini kembali kami tim
tanggap penanggulangan COVID-19 melakukan daring. Karena itu Tuhan memberkati perbincangan kami pada sore hari ini. Ibu Vera selaku host dalam perbincangan ini, para dokter yang akan membahani kami dan kami semua yang akan diperlengkapi. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan baik ini, di mana kami saling berbagi ilmu dan pengalaman berkenaan dengan pandemi COVID, dan kami boleh saling diperlengkapi. Karena itu ya Tuhan, berkatilah perbincangan kami atau pertemuan kami pada petang hari ini. Berkati perangkat yang kami gunakan agar menjadi alat yang baik untuk menolong kami di dalam perbincangan pada petang hari ini. Seluruh waktu yang kami gunakan, kami bawa di dalam penyertaan dan pemberkatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Silakan Bu Vera. Terima kasih Bu Pendeta yang sudah membuka kegiatan daring kita pada sore hari ini. Kembali saya ucapkan selamat sore untuk Bapak Ibu peserta daring semua. Mohon maaf kalau saya tidak menyapa satu persatu Bapak Ibu, tapi hari ini sudah ada 43 orang yang hadir. Bapak Ibu Pendeta, Ketua Yayasan, kemudian ada Ibu Dokter Deborah, selamat sore Ibu Dokter, kemudian Ibu-Ibu PWDK, ya selamat sore untuk kita semua. Kita manfaatkan waktu yang 1 jam ini untuk kita sama-sama berdiskusi dengan tema waspada tanpa panik, antisipasi Omikron terkait COVID-19. Terima kasih untuk Pak Dokter 3, dokter penasihat kita yang bisa mungkin kita saling berdiskusi, dan silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan langsung ataupun menulisnya dalam chat box. Baiklah, seperti yang tadi saya sampaikan, seberapa waspadanya kita harus dengan virus Omikron ini Pak Dokter. Karena tadi sempat saya membaca di medsos, dikatakan per tanggal 8 Januari 2022 di DKI Jakarta ada 333 orang yang sudah terkena virus varian Omikron ini, dan memang di 333 orang ini 280 orang dinyatakan pernah melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, seperti apa sih sebenarnya kita harus mengambil sikap terhadap situasi sekarang ini? Saya persilahkan sesuai dengan absen, karena tadi Pak Dr. Ngurah yang lebih awal. Silakan Pak Dr. Ngurah untuk memberikan kita banyak masukan terkait virus Omikron, terkait varian Omikron ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Vera. Salam Bapak Bisop, Bapak Ibu Pendeta. Shalom. Salam. Senior, Dr. Firman, Dr. Deborah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mohon izin saya paling junior. Pertama, nanti senior-senior yang akan menambahkan. Bu Vera, mutasi seperti yang pernah saya sampaikan sekitar bulan Oktober ya, itu suatu hal yang biasa dalam kehidupan makhluk hidup. Kita mutasi, makhluk-makhluk lain pun mutasi karena untuk menyesuaikan dengan lingkungannya, untuk menyelamatkan diri. 80% mutasi itu cenderung untuk kebaikan makhluk itu, sedangkan 20% cenderung untuk akan mengakibatkan letal dan kematian dari makhluk itu. Virus Spanyol pernah saya sampaikan sekitar tahun 1800 apa 1900 awal, dia mutasinya ke mild mutation, ya, sehingga virus Spanyol itu sudah tidak ada lagi.
Demikian juga virus-virus yang sudah ada vaksinnya, kecenderungan dia mild mutation. Cacar, polio, cenderung ke mild mutation. Kalau ada di antara virus itu yang mutasinya ke arah penguatan diri, itu suatu yang berbahaya sekali. Pokoknya cacar, variola, cacar itu ada dua. Mohon maaf, agak menyimpang sedikit. Kalau variola itu sudah tidak ada di dunia ini. Kalau ada satu pun dia, itu suatu yang berbahaya bagi dunia. Kalau varicella ada, dia tidak apa-apa, cacar air. Untuk kasus SARS-CoV-2, COVID-19, ini sampai sekarang masih menjadi suatu yang belum 95% kita ketahui siapa dia. Siapa dia? Demikian mungkin kita baru tahu sekian persen lah ya. Tapi untungnya karena kasih Tuhan, dari sekian persen yang kita tahu itu rupanya cukup untuk menyelamatkan manusia. Sehingga varian-varian sebelumnya, sebelum Omikron ini, kita mendapati varian Delta terakhir itu cukup meredah. Tetapi tanggal 26 November kemarin ada varian Omikron. Ini yang sangat mengerikan. Terutama kami yang di lab. Waktu kemarin tanggal tahun 2020, Pak Dr. Firman ya, 11 orang di laboratorium yang positif. Sudah itu waktu kasus Delta, mohon maaf, pimpinan DPRD Badung juga kena, dan kebetulan saya pas memeriksa, dan saya kena juga waktu itu. Tapi puji Tuhan, cuma tidak ada gejala. Akhirnya bisa mandiri. Sekarang, rupanya kasus Delta ini memberikan suatu hipotesa di mana negara yang kena Delta mempunyai kekebalan yang agak bagus. Sehingga begitu ada Omikron, dia mempunyai kekebalan untuk Omikron itu. Itu terjadi kemarin hipotesanya sebelum kasus hari ini. Sebelum hari ini. Bahkan sampai diprediksi kok orang Bali, orang Indonesia, India, Omikronnya kecil. Apakah ada suatu antibodi super antibodi apabila kuman Delta SARS-CoV-2 itu mengenai seorang, dia akan mempunyai kekebalan sehingga Omikron itu rendah. Itu kemarin. Sehingga ada suatu statement sebelum hari ini di mana penularan Omikron itu adalah cepat, tetapi mortality, kematian dan kesakitannya rendah untuk orang yang sudah kena mendapatkan vaksin 2 kali atau triple untuk orang kesehatan. Atau di mana kuman Delta SARS-CoV-2 COVID-19 itu sudah memasyarakat. Itu bahasa kasarnya. Rupanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teori itu untuk hari ini dipertanyakan. Karena di India, walaupun Delta itu banyak terjadi pada pertengahan tahun lalu, untuk hari dan kemarin ternyata 119.000 orang positif Omikron. Adanya data statistik ini menyebabkan tadi pagi Depkes melalui juru bicaranya mewanti-wanti kita bangsa Indonesia.
tolong jaga 5M. Pakai masker, jaga jarak, pengendalian bepergian, berkerumun. Tadi pagi disampaikan, tolong, jaga 5M. Jaga, jangan kita keluar negeri. Untuk hari ini, tepat sekali Bu Vera, Bu Pendeta Mariani, kita mengatakan kok bisa hari ini ya dilaksanakan Zoom ini. Rupanya hari ini diwanti-wanti oleh Departemen Kesehatan untuk kita jaga untuk 5M itu. Karena kasus di India, rupanya hipotesa yang mengatakan kekebalan terhadap antibodi SARS-CoV-2 Delta tidak terbukti, terbantahkan. Bukan kita bahasa Balinya mengamini itu terjadi di India. Mudah-mudahan di Bali dan di Indonesia tidak terjadi. Kita harapkan mudah-mudahan itu hanya case one day atau dalam minggu ini saja. Mudah-mudahan kekebalan super antibodi yang ada di Bali dan Indonesia itu terbukti. Mudah-mudahan. Tapi kita tetap dari orang kesehatan mewanti-wanti, tolong jaga 5M ini. Karena untuk saat ini di Indonesia sudah ada 414 positif yang diberitakan kemarin. Nanti jam 6 ada lagi berita baru untuk hari ini berapa ada penambahan. Mudah-mudahan penambahannya sedikit. Sekarang sudah terdata 414 kuman orang yang sudah terpapar Omikron yang diperiksa Omikron positif. 31 orang itu local transmission, sedangkan sisanya itu perjalanan luar negeri. Berarti sekitar 10% yang local transmission. Dari luar, kebanyakan dari Turki dan Arab Saudi. Yang pertama dari Nigeria, diperkirakan tanggal 16 Desember itu, sedangkan dia ke Indonesia sekitar tanggal akhir November. Itu berasal dari Nigeria. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan adanya data baru itu, kita tetap berjaga-jaga, berhati-hati, karena kita tidak tahu Omikron itu bagaimana. Mudah-mudahan vaksinasi 2 kali dan akan 3 kali, mulai tanggal 12 nanti akan disebarluaskan, dapat membuat antibodi melawan Omikron itu. Tapi tetap jaga 5M itu, jaga pakai masker, jaga jarak, tidak berpergian, mengurangi tidak berada pada kerumunan. Ada yang saya optimisnya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, karena pemeriksaannya untuk Badung di tempat saya, dan Badung itu ada Nusa Dua Kuta, untuk 1 minggu terakhir ini, puji Tuhan, tidak ada COVID, nol. Berapa hari ini? Nol. Berapa hari untuk 1 minggu ini? Nol. Mudah-mudahan untuk selanjutnya, nol juga. Kalau disalah nanti Pak Dr. Firman yang mohon konfirmasinya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, Bu Vera. Dilanjutkan mungkin nanti oleh senior-senior. Terima kasih, Bu Vera. Terima kasih, Pak Dr. Ngurah. Ini banyak sekali ada berita-berita baik. Bagi saya ini berita baik. Saya dengar tadi nanti akan ada vaksin yang ketiga, ini juga berita baik karena sudah ditanyakan kapan kami mendapat booster. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ngurah tanggal 12-nya. Puji Tuhan, semoga memang benar berita ini, karena kita juga bersyukur karena anak-anak kita usia 6-11 tahun sudah juga mendapatkan vaksin kedua. Kemudian tadi juga banyak disampaikan oleh Pak Dokter, sebenarnya tidak usah terlalu panik, Pak Dokter. Apalagi memang situasi memang di sini melandai, tetapi
tetap hati-hati. Nah, bagaimana dengan situasi di Sanglah, Pak Dr. Firman? Mungkin kita bisa mendengar kisi-kisi dan semoga kisi-kisinya juga berita yang baik, Pak Dokter. Silakan, Pak Dokter. Terima kasih, Bu Vera. Maaf tadi agak terlambat, saya memang baru pulang dari Sanglah. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru pada semuanya. Di sini saya lihat ada Pak Pendeta Waspada, selamat Tahun Baru Pak Waspada. Dan ada Pak Pendeta Putu Widyasana, ini senior saya ini di Kristus Kasih dulu. Dan para pendeta yang lain, yang Bu Mariani, ya, kemudian Pak Pendeta Amen, kemudian yang lain yang tak dapat kami sebut satu persatu, yang pasti selamat tahun baru, semoga tahun baru membawa semangat baru, terutama Dr. Oke, adindaku yang bisa saya andalkan ini, ya. Maju bersama, terus bersemangat, walaupun isu Omikron tetap merebak, tetapi yakinlah dengan kasih dan karunia Tuhan, kita pasti bisa melewati semua dengan baik. Ya. Jadi, saya nambahkan sedikit, dan Dr. Oke tadi bahwa benar sudah banyak Omikron yang masuk, tapi ya puji Tuhan juga ya, tentang angka lethal death-nya itu sangat rendah. Memang dia sporadis, ya, tapi tidak terlalu mematikan, begitu kira kasarnya ya. Tapi walaupun begitu, kita tetap waspada. 5M tetap harus dijaga baik-baik. Di Sanglah sampai sore tadi saya pulang, belum ada juga kasus baru. Kalau kita lihat 2 bulan yang lalu, wow, itu betul-betul kita ngeri ya, ngeri banget. Di Sanglah itu hampir tiap hari ada aja yang lewat, gitu ya. Sampai ruang jenazah kami penuh sesak dengan jenazah yang belum diambil dan sebagainya, dan memang ada yang ketakutan ngambil dan sebagainya ya. Tetapi puji Tuhan, lambat laun tetap berangsur-angsur baik, dan hari ini saya bisa katakan bahwa di Sanglah aman-aman saja. 4 ruang COVID yang kami sediakan belum terisi satupun. Puji Tuhan, mudah-mudahan nggak terisi sampai beres. Jadi memang ada orang yang mengatakan sama saya mungkin bercanda, tetapi menurut saya agak keterlaluan juga. Dr. Firman, mungkin ini Tuhan sengaja menyebar virus Omikron ini pada kita semua saat ini. Jadi biar semua ketularan. Ini daya tularnya cukup tinggi, tidak apa-apa, semua biar kena. Nah, supaya semua terimunisasi secara alamiah, habis itu kan bisa baik-baik aja. Yang penting tidak mematikan. Saya bilang ya nggak begitulah cara berpikirnya. Saya bilang itu, kalau gitu caranya jahat sekali Tuhan itu, saya bilang gitu. Tapi setelah pikir-pikir benar juga ya mungkin statement itu, karena betapa banyaknya orang Indonesia sebenarnya yang keberatan untuk divaksin. Puji Tuhan, di Bali ini masyarakat kita cukup disiplin, cukup taat dengan vaksinasi, sehingga hampir 90% tercover vaksinasi, minimal 1 kali sudah pernah divaksin. Itu di Bali istimewa, sehingga mungkin juga karena itu, maka pada periode yang sekarang ini dengan merebaknya Omikron di mana-mana, ternyata di Bali masih stabil, masih belum ada gejolak apa-apa, ya. Dan karena ini memang pemerintah juga sangat
sangat penting untuk Bali itu tahan. Karena bagaimanapun perekonomian kita ini, perekonomian Indonesia terutama, saya kira juga dipengaruhi banget dengan perekonomian, perputaran ekonomi di Pulau Bali. Jadi pemerintah sangat concern untuk menyelamatkan ini, apalagi sekarang Pak Presiden Ketua G20 itu sangat mempertaruhkan semuanya di Pulau Bali. Sampai di Pulau Bali akan ada rumah sakit internasional, di Pulau Bali akan ada universitas internasional, itu menunjukkan bahwa tingkat keamanan di Pulau Bali sangat baik, sehingga investasi bisa beralih ke Bali dengan tidak pakai industri berat, tapi industri yang kesehatan dan pendidikan. Itu yang kita gali. Puji Tuhan, kita bisa merespon dengan baik, dan saya percaya ke depan kita juga akan lebih baik lagi. Cukup 2 bulan yang lalu saja kita menderita yang cukup ganas, ya, di mana kalau kita lihat 2 bulan yang lalu itu betapa memang kita bisa bernafas itu, puji Tuhan sekali. Kita bisa bernafas dengan lega, oksigen bebas. Dan kalau pada 2 bulan yang lalu, betul-betul oksigen itu sangat luar biasa dibutuhkan orang. Cukup mahal. Pasien kami ada yang terpaksa harus lewat karena memang tidak punya oksigen sama sekali. Sehingga sampai perlu ada satgas oksigen di Bali. Keterlaluan banget kan, padahal kita ini tiap hari menghirup oksigen seenak-enaknya, ternyata pada titik-titik itu oksigen itu begitu mahal dan begitu dibutuhkan. Jadi sekali lagi puji Tuhan kalau kita bisa menghirup udara yang dikaruniakan Tuhan dengan bebas, dengan nikmat, tidak perlu bayar apa-apa, istimewa sekali. Kalau kita lihat betapa mahal yang lalu itu, nah sekarang kita harus menikmati karunia Tuhan dengan rasa syukur yang luar biasa. Yakin saya bahwa GKPB akan tetap menjadi pionir terdepan dalam pembinaan kerohanian di Pulau Bali ini, sehingga bisa menjadi contoh yang lain, sehingga apa yang kita kerjakan orang akan mengamini bahwa oh iya, mereka adalah anak Tuhan yang harus diteladani. Saya kira itu Bu Vera dan Bu Mariana, juga para pendengar yang lain yang bisa sampaikan sore ini. Puji Tuhan, semuanya bergerak dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Firman, beritanya baik juga ternyata. Jadi di Sanglah pun situasi melandai. Memang kalau kita mendengar juga di tayangan di TV ataupun media sosial, memang situasi sudah melandai. Dan kita juga bersyukur perayaan Natal ataupun perayaan Tahun Baru yang sempat membuat kita khawatir akan melonjaknya virus ini, ternyata memang tidak terbukti, terutama di GKPB itu sendiri. Tetapi saya belum berbangga diri juga, karena mungkin apakah di gereja-gereja Bapak Ibu, saya belum mendapatkan informasi apakah Bapak Ibu di gereja masing-masing apakah ada jemaat kita yang terpapar virus ini, karena memang laporan di MBM juga kami tidak ada mendengar saudara-saudara kita yang terpapar. Semoga tidak ada. Bapak Ibu, mungkin para pendeta mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Boleh saya sedikit, Bu Vera? Oke, silakan Bapak Bishop Emeritus untuk menyampaikan sesuatu. Senang sekali. Silakan Bapak. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Sebetulnya saya lebih cenderung bertanya gitu. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar dari Ibu
Siti Fadilah itu ya, mantan Menteri Kesehatan kita, mengatakan bahwa varian Omikron ini penyebarannya sangat cepat gitu. Dan sebetulnya sesuai dengan alam, makin cepat penyebarannya itu makin tidak berbahaya katanya. Dan ya mudah-mudahan lah sampai sekarang belum ada yang mati karena virus Omikron ini. Jadi saya bayangkan mungkin ini kayak flu biasa gitu aja ya. Sehingga ya kita memang harus hati-hati juga kalau kondisi kita lemah, Omikron pun bisa membunuh juga kan begitu. Makanya apakah betul pikiran saya itu, jadi kita harus jaga kondisi sebaik-baiknya dan ya segala penyakit yang lain pun akan mundur kan gitu. Ya mungkin lebih banyak bertanya itu untuk Pak Dr. Firman dan Pak Oke, barangkali bisa memberi penjelasan apakah yang disampaikan Ibu Siti itu memang valid atau gimana gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bishop Emeritus. Sebelum Pak Dr. Firman dan Pak Dr. Murah menjawab, ini ada dua pertanyaan yang menurut saya mirip, jadi nanti sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Bishop dengan juga dua pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Bapak Heru dari Efrata Budo dan Pak Pipit dari Abian Basi. Jadi untuk gejala Omikron, saya pernah mendengar di TV katanya tidak ada gejala. Apakah bisa dijelaskan gejalanya seperti apa? Kemudian apakah virus Omikron ini akan bermutasi lagi? Tadi sempat disampaikan oleh Pak Dr. Murah, memang virus akan bermutasi, dan apakah akan ada virus COVID mutasi varian yang baru lagi? Jadi silakan Pak Dokter untuk memberikan informasi terkait. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih Pak Bishop yang sudah bertanya, juga yang lain. Jadi betul yang disampaikan Bu Siti Fadilah adalah benar, bahwa memang virus ini seperti virus flu biasa sebenarnya, dengan kecepatan sebarnya yang cukup cepat, tetapi daya bunuhnya tidak terlalu serius. Itu benar, seperti flu biasa. Jadi kalau zaman dulu waktu saya kecil-kecil, Pak Pendeta, kalau flu satu rumah, kebetulan rumah saya itu seperti asrama, Pak Pendeta dan Bu Pendeta, di Surabaya sana, isinya 23 orang satu rumah. Jadi kalau satu yang flu, maka bergantian, satu sembuh, satu yang gantian lagi, terus gitu sampai 23 orang. Tapi ternyata ya nggak bisa muter-muter sampai segitu aja. Berarti memang begitu dia terpapar, dia kebal, tapi yang lain akan sembuh. Nah, begitu. Sehingga ini juga seperti itu. Omikron pun sama seperti itu. Manakala tubuh kita, imunitas kita cukup bagus, maka kita bisa bertahan dengan baik menghadapi virus ini. Memang seperti yang dikatakan Bu Menteri, letalnya, jadi daya bunuhnya tidak terlalu ganas. Kalau orang katakan ya nanti bisa juga mati, semua juga mati, tidur juga baik-baik mati juga, gitu. Kalau Tuhan sudah mengatakan Anda sampai di sini saja, silakan selamat bertemu dengan saya, bertemu juga Pak Pendeta, nggak ada. Tapi yang jelas virus Omikron ini tidak terlalu ganas, tetapi penularannya sangat cepat, sangat sporadis. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa teman saya mengatakan sengaja Tuhan tuh memberikan Omikron supaya kita ini yang nggak mau divaksin terpapar semua, sehingga secara alamiah terpapar, sehingga jadi kumannya jadi kebal kita, dan kita bisa. Dengan demikian, kalau kita semua sudah terpapar semua dengan virus ini, dengan jenis ini, maka
harapan kita itu sebabnya pemerintah juga gencar untuk imunisasi, vaksinasi, supaya segera mungkin kita imun. Virus ini bisa hilang. Tetapi sekali lagi, menghilangkan virus itu tidak mudah. Karena seperti yang dijelaskan oleh Dr. Oke tadi, daya mutasinya sangat cepat sekali. Nah, contohnya adalah demam berdarah. Demam berdarah itu juga sampai kapanpun susah sekali. Padahal itu virus juga. Virus, penelitian juga macam-macam, ya. Guru besar saya dulu, almarhum Prof. Irawan, itu sampai penelitian sampai 6 tahun nggak selesai-selesai, biayanya udah banyak keluar, ternyata nggak berhasil juga membuat vaksin untuk demam berdarah. Karena begitu kita kena sekarang, besok lagi, kata orang kalau sudah kena 1 kali, nggak akan kena lagi. Ternyata ada beberapa orang yang terkena demam berdarah, setiap ada musim dia terkena. Cuma memang degradasinya tidak terlalu berat. Tetapi benar bahwa terbukti daya gantinya replikasinya itu sangat cepat. Nah, demikian juga HIV. HIV juga susah sekali kita eliminasi. Padahal penelitian juga udah banyak, udah lama, duitnya udah banyak berhamburan. Nah, di mana-mana kita udah kerjakan. Nah, tapi ternyata juga jenis baru, tipe baru muncul lagi, dan itu membuat orang. Nah, bagaimana menghadapinya? Tidak ada cara lain kecuali dengan perilaku kita, yaitu dengan 5M tadi. 5M akan menolong kita. Kalau kita mau tertib, maka kita akan bisa terhindar dari Omikron yang, ya, kalau takut ya boleh takut. Sebaiknya takut daripada tidak takut. Kalau nggak takut itu repot malah. Nggak apa-apa, biasa-biasa aja, lengah kita. Tahu-tahu yang lain yang masuk. Nah, itu yang bahaya. Tapi kalau kita takut, kita akan waspada dan kita akan terselamatkan. Tuhan akan memberkati kita, pasti itu. Demikian juga. Silakan Adinda saya kalau mau nambahi. Tadi sudah siap-siap lagi ya. Iya, silakan Pak Dr. Ngurah. Tadi sih sudah disampaikan tentang varian-varian tersebut, mutasi, tapi mungkin ada beberapa yang baru bergabung. Silakan, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak Dr. Ngurah. Siap, Bu Vera, senior yang luar biasa. Pak Bishop Emeritus, Ketut Waspada, orang tua saya, waktu flu burung bergejala di Indonesia, saat itu Bu Siti Fadilah sebagai Menkes. Saat itu saya waktu pendidikan istilahnya sudah mau spesialis, sudah senior istilahnya. Saat itu kami sangat ketakutan. Di laboratorium untuk ngambil darah itu, saya waktu di Surabaya, kami berpakaian astronot melebihi kasus sekarang ini, flu SARS-CoV-2-nya, COVID ini. Karena kalau orang kena saat itu langsung mati sesak, Pak Bishop. Adik-adik kelas kami saat itu ada yang kena dan ada yang meninggal. Dari kejadian itu mungkin Bu Menkes, mantan Menkes menyampaikan kalau ada penularannya yang lambat itu mematikan, sedangkan penularan yang cepat itu justru tidak letal, tidak mematikan. Bisa jadi hipotesa itu benar, Pak Bishop, dan mudah-mudahan itu akan terbukti. Yang jadi masalah bagi saudara-saudara kita
yang terpapar, yang mempunyai komorbid dan antibodinya kurang. Itu yang menjadi masalah. Seperti yang Pak Bishop Emeritus sampaikan tadi, bagus kalau kita menjaga tubuh kita sehingga tetap sehat, seperti Pak Bishop sampai saat ini tetap kekar, ya bagus. Itu sebagai contoh kami sebagai anak muda. Seniornya cocok Pak Bishop Emeritus sebagai contoh badan kekar. Dan bila perlu ada kumis Pak Bishop, sehingga virus itu tidak langsung ke hidung. Virusnya takut kayaknya. Wah, nanti Pak Pendeta butuh cari obat kumis nanti. Ya, saya kira bagus itu Pak Bishop yang disampaikan tadi, itu kita menjaga daya tahan tubuh kita sehingga kita tetap sehat. Demikian juga disampaikan oleh Bapak Pendeta Sudiarto. Saya kira beliau perlu menampilkan wajah. Kalau beliau menampilkan wajah, itu virusnya lari, seperti pernah saya sampaikan. Karena hati yang gembira adalah obat, Pak Pendeta Sudiarto. Seperti yang di chattingnya Pak Pendeta. Saya sudah tertawa, Pak Dokter. Jadi bisa dibayangkan senyum saya ini luar biasa. Hati gembira adalah obat gitu. Amin, amin. Amin. Lanjut Pak Dokter, lanjut. Siap Pak Pendeta. Benar sekali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ternyata imun yang Tuhan sudah berikan kepada kita sangat dipengaruhi oleh psikoneuroimunologi, seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dengan psikis, imun, saraf yang bagus itu akan membuat tubuh kita tetap siaga, waspada untuk menghadapi kuman. Sudah itu ada pertanyaan dari Bapak Pendeta, bapaknya pendeta saya di Banjarmasin, Pak Pipit yang saya hormati. Mutasi setiap individu akan tetap berjalan. Kita pun setiap hari mengalami mutasi seperti apa yang saya sampaikan tadi. Sekarang masalahnya mutasi itu mild atau strong, maka dia melemah atau menguat. Mudah-mudahan COVID-19 ini virusnya cenderung ke pelemahan. Sedang yang saya baca kemarin di jurnal, ada ilmuwan Inggris yang menyampaikan Omicron ini suatu the rising star COVID-19. Mudah-mudahan ini suatu petanda berakhirnya COVID-19. Kalau kita perlu amini ini, tapi mudah-mudahan itu terbukti. Karena di Eropa pun sekarang Omicron yang bertambah, tapi angka kematiannya rendah. Sedangkan seperti yang saya sampaikan tadi di India 100 ribuan, tapi belum ada berita kematian. Mudah-mudahan tidak ada. Karena adanya vaksin, perilaku hidup, kewaspadaan kita, itu akan berakumulasi untuk mencegah efek buruk dari COVID-19 ini. Demikian mungkin Bu Vera yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Dr. Firman, Pak Dr. Murad untuk beberapa jawaban-jawaban, dan ini sangat membantu kita untuk kita ke depannya tidak panik. Ya, seperti itu. Di layar memang saya lihat banyak sekali Bapak Ibu Pendeta yang hadir, kemudian ada Pak Dr. Madi Oke, Pak Dr. selamat sore, kemudian Ibu Dr. Deborah, beliau menjapri saya, Ibu Dokter menjapri, beliau ada kegiatan sehingga menutup videonya, tetapi mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini. Selamat sore Bu Dokter, semoga kegiatannya boleh berlangsung atau dengan baik. Kemudian Pak Dr. Oke yang hari ini juga Senin, jadwal praktek Pak Dokter ya, semoga kegiatannya juga bisa lancar, dan kami senang karena dalam segala kesibukannya Pak Dokter dan Bu Dokter masih ikut hadir dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Pendeta yang lain. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, memang di chatbox sudah ada beberapa pertanyaan. Saya akan membacakannya kembali untuk kita semua. Sebenarnya
dari mana sih asal virus ini? Apakah karena datangnya dari luar negeri, apakah ini berarti bahwa di Indonesia tidak ada virus COVID yang bermutasi? Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Pendeta Sundari, kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Gede, selain tetap melakukan 6M, apakah Omikron ini butuh vaksin khusus atau cukup dengan 2 kali vaksin yang sudah kita dapatkan saja? Ya, kemudian ya yang lainnya adalah ucapan-ucapan terima kasih atas jawaban dari para dokter kita. Ya, sempat memang ada kekhawatiran tidak hanya dari kita tetapi dari beberapa teman mengatakan kami butuh booster lagi, jadi vaksin ketiga seperti itu. Kadang-kadang saya juga tidak bisa menjawab, Pak Dokter. Nah, 2 kali vaksin saja sudah cukup. Tetapi ada yang mengatakan tim medis saja 3 kali. Masa masyarakat kita tidak divaksin seperti itu. Padahal tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter berkali-kali bahwa sebenarnya dengan melakukan 5M, bahkan sekarang ada 6M, 7M, ya termasuk vaksin di dalamnya MM tersebut itu sudah dikatakan sudah sangat cukup, Pak Dokter ya. Nah, ini pertanyaannya virusnya yang hijau, apakah virus ini dari luar atau dari mana? Nanti kita takut loh ke luar negeri, mungkin ada Bapak Ibu yang berencana ke luar negeri, ini bagaimana sebenarnya Pak Dokter? Makasih. Ya, betul juga, menarik juga itu pertanyaannya. Jadi memang secara pasti kita juga nggak tahu virus ini asalnya dari mana, ya. Apakah ini dari Amerika atau dari mana-mana atau dari Eropa atau dari Asia. Tapi yang pasti waktu itu merebak pertama kali adalah dari Cina, ya. Itu pasti. Itu pasti ya. Jadi dari sanalah mulai bergerak kemana-mana. Nah, kalau kita lihat juga apakah sekarang ini mutasi-mutasi itu juga dari mana asalnya? Ya dari sana-sana juga sebenarnya. Jadi di mana orang masih banyak berkumpul, masih bersosialisasi yang erat seperti yang dulu, bukan berarti kita melarang bersosialisasi, tidak, tetapi mengurangi berkumpul berbanyak. Nah, di situ mulai ada mutasi lagi, ada pergerakan lagi. Di Afrika, mereka dengan seperti itu, tetapi ternyata tidak terlalu hebat yang terjadi di Afrika. Dia cepat teratasi, sehingga sampai sekarang nggak terjadi lagi, tidak ada berita lagi kehebatan Omikron ini di Afrika. Nah, kemudian lalu di Eropa muncul. Di Eropa itu kalau kita bilang ya, saya bukan mengatakan bahwa orang Eropa itu bodoh, enggak ya. Mereka justru pinter, karena pinternya semua dilogikakan. Dilogikakan. Bahkan kalau kita masyarakat Indonesia hampir 80% sudah bersinggungan dengan vaksinasi, di Eropa itu justru kecil sekali angka orang yang mau divaksinasi. Di Belanda contohnya, setengah mati itu, sampai demo. Loh, ini vaksinasi untuk diri sendiri, demo dia, karena mungkin mereka udah merasa bahwa hak asasi manusia, mau divaksin boleh, mau enggak boleh, gitu ya. Itu anunya mereka. Tapi dia juga lupa bahwa dengan Anda tidak divaksinasi, maka Anda akan terkena virus ini, Anda akan menularkan pada orang lain, maka Anda juga sebenarnya sudah mengganggu hak asasi manusianya juga, kan gitu. Lupa dia hanya hak asasi manusia pada diri sendiri. Dia lupa bahwa pada hak asasi manusia yang terabaikan, maka dia juga akan mengabaikan hak asasi manusia yang dimiliki orang lain. Itu lupa. Sehingga di Eropa justru merebak lebih ganas lagi. Ya,
lebih luas di Turki, di Belanda, di Perancis, di Italia, di Inggris, di Amerika. Rame mereka. Tetapi kita di Asia saya kira nggak terlalu heboh. Ya. Orang Indonesia yang pergi ke sana, nah itu ada saya yang banyak duit ya, tentunya ya. Mereka mungkin selama ini sudah kakinya udah kram-kram ya, nggak pernah jalan-jalan. Nah, begitu dia merasa sudah divaksinasi 2 kali, nah, pergi dia, oh katanya sudah aman, langsung pergi ke luar negeri. Nah, di sana kan dia berinteraksi dengan orang-orang yang tidak terimunisasi dengan baik, sehingga dia pun terinfeksi, cuman tidak bergejala, tetapi terinfeksi. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya. Dia terinfeksi, tidak bergejala, dia pulang ke Indonesia, dia bisa menyebarkan ke orang lain. Kan ini masalahnya sebenarnya. Nah, orang lain yang pas kebal, enggak apa-apa, santai-santai aja. Pas orang lain yang imunitasnya turun, kemasukan Omikron yang didapat dari teman-teman yang baru pulang dari bepergian, nah dia jatuh, kena dia. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita tanya, Udin Dija asalnya itu, ya nggak tahu dari mana, yang nakal siapa, kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas itu ada, dan yang pertama kali merebak memang dari Cina. Apakah itu virus dari Cina? Belum tentu juga. Nggak ada yang bisa jawab. Tapi begitulah kondisinya. Tapi saya katakan, saya yakin bahwa dengan kita disiplin 5M, lalu kita tetap berdoa, kita mohon pertolongan pada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Dan yang tadi itu, hati yang gembira adalah obat. Kalau kita nggak gembira, pasti cepat kena murung, khawatir, takut, dan sebagainya. Itu mempermudah imunitas yang turun. Imun yang turun akan gampang kemasukan virus Omikron yang katanya tidak, angka letal death-nya tidak tinggi, tapi karena kita depresi ya jadi lebih ganas dia. Itu kuncinya, bahwa kuncinya sekali lagi bahwa kita tidak usah persoalkan virus itu asalnya dari mana, bapaknya siapa, ibunya siapa, tidak perlu kita pertanyakan, tapi kita tahu virus itu ada, dan kalau kita tidak waspada, virus itu pun membahayakan kita. Mari kita disiplin 5M, dan mari kita tetap bergembira. Tapi Pak Dokter Firman, kalau kita tahu bapaknya kan lebih enak juga ya. Nah itu memang gitu Pak, waspada. Kalau kita tahu, gampang kita pegangnya, kita langsung sentil gitu, kamu nakal gitu. Karena nggak tahu ini masalahnya. Ya, saya kira begitu Pak Pendeta semuanya. Iya, ini hati yang gembira adalah obat. Betul. Itu rumusnya memang ternyata. Iya. Terima kasih Pak Dokter untuk ya nasihatnya, kemudian ya banyak tips untuk kita semua. Apakah akan ditambahkan lagi Pak Dokter Pura? Mungkin ada hal-hal lagi. Ya, terima kasih Bu Vera. Saya nambahkan sedikit saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suara saya gitu Bu Vera ya, jelas ya? Ya, keluar. Siap, senior. Seperti apa yang disampaikan senior saya tadi, asal virus itu memang yang kita ketahui sebenarnya dari Wuhan, Cina. Tapi terus terang, apakah dari sana kita tidak tahu. Bisa jadi itu di luar itu kami sebagai orang kesehatan. Siapa tahu dari sana, dari sini. Yang pasti, makhluk, seperti yang saya sampaikan tadi, suku Arya, mohon maaf, ke manusia, begitu dia ke Jerman, begitu dia ke India, begitu dia ke tempat lain,
begitu dia berada di suatu tempat yang lain, dia akan bermutasi sesuai dengan lingkungannya, sehingga dia akan bisa berbeda dengan yang rasnya sama di tempat lain. Ras Gota, mohon maaf Pak Bishop Emeritus Waspada yang tentu lebih tahu tentang ini. Ras Gota yang itu tempatnya di Jerman bagian timur, kalau dia menyeberang ke timur, dia ke Bulgaria, kemana itu dia akan bermutasi dengan tempat lainnya, sehingga sekian tahun dia akan berbeda dari ras aslinya. Tetapi gen aslinya tetap kita ketahui. Smith, bangsa Yahudi, begitu dia bersebar ke mana-mana, diaspora, dia akan bermutasi sesuai dengan lingkungannya. Bermutasi yang ada di Manado, ada di Surabaya, akan berbeda dengan yang di Amerika. Tetapi gen aslinya sebagai bangsa Yahudi ada. Hanya beberapa lainnya itu yang bermutasi. Mutasi ini tujuannya sekali lagi untuk menyelamatkan individu spesies dari tertentu. Kalau ini spesies manusia. Demikian Bapak Ibu. Tapi gen aslinya itu dapat kita pantau. Sekarang masalahnya, apabila manusia anggaplah gen Cina, gen Asia, gen Mongoloid, itu menyebarnya ke Jepang, akan berbeda dengan ke Indonesia. Sekarang, di mana dia di lingkungan sesuatu itu menjadi ganas. Nah, anggaplah gen Mongol. Dia ke Indonesia, setelah di Indonesia, dia berkolaborasi dengan lingkungan alam, sehingga gennya menjadi ganas. Nah, anggaplah virus SARS-CoV COVID-19 ini. Begitu kita ketahui dia pertama di Wuhan, sesudah itu dia ke Indonesia, ke mana, sampai ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan dia bermutasi, dia menjadi Omikron, sedangkan di Indonesia dia tidak menjadi Omikron. Masalahnya sekarang, begitu dia jadi Omikron, ada orang yang ditumpangi dia, pergi ke Indonesia, terdapatlah Omikron di Indonesia. Demikian Bu Pendeta Dewi Sunari yang saya hormati. Omikron itu berasal dari Afrika Selatan atau Nigeria, Afrika bagian selatan, itu adalah orang yang ke Arab, ke Turki, sedangkan di sana dia bertemu dengan orang Indonesia itu pulang ke rumah, di sana dia menjadi Omikron. Bisa jadi mutasi SARS-CoV COVID-19 ini di Indonesia dia sudah mild. Bisa jadi dia Delta. Mohon maaf, mudah-mudahan puji Tuhan, Delta mati di Indonesia. Sehingga dia sangat meredah sekali. Data tadi yang saya dapat di Bali tadi cuma 7 orang positif. Itu 5 di Denpasar. 5 di Denpasar, hati-hati. Tapi mohon maaf, itu cuma positifnya saja. Belum tentu dia ke mortal, ke kematian. Nah, itu Bu Pendeta yang dapat saya sampaikan. Dan mungkin dapat saya infokan, puji Tuhan, saya dikenalkan oleh senior saya, Dr. Firman, yang sangat diberkati Tuhan. Beliau sangat dekat dengan Bapak Terawan. Sekarang Letjen beliau seniornya. Senior. Ya, Letnan Jenderal. Letnan Jenderal, Dr. Terawan, low profile, high quality. beliau mengembangkan vaksin Nusantara, Pak Dokternya. Itu dia mengambil sel dendritiknya. Dendritik, sel dendritik itu ada bagian di antibodi kita. Dia tukang senter kuman. APC istilahnya antigen. Dia yang tahu kuman itu apa. Sedangkan vaksin-vaksin sekarang di sel dendritik itu sendiri pun ada bagian-bagiannya. Sedangkan Pak Dr. Terawan mau mengembangkan vaksin dendritik ini, sel dendritik ini sebagai antigen presenting cell. Ya,
Dialah yang mengetahui kuman-kuman yang masuk ke tubuh, khususnya COVID-19. Bagaimanapun variasinya dia, si SARS-CoV-2 ini, si COVID-19 ini, mohon maaf Bapak Ibu yang kesituan kalau saya bilang SARS-CoV-2 dari tadi, itu sebenarnya COVID-19. Bagaimanapun bentuknya si COVID-19 ini, apapun pakaiannya, bagaimanapun rambutnya, apabila sel dendritik ini dapat dikembangkan, akan ketahuan, sehingga tidak variasinya apapun bisa diketahui oleh tubuh kita. Sehingga cukup mudah-mudahan, puji Tuhan, vaksin ini dapat dipakai di Indonesia dan ke seluruh dunia. Dan atas perkenaan, atas kebaikan Dr. Firman Senior, akhirnya Pak Dr. Terawan, anak buahnya, peneliti utamanya, Kolonel Dr. Joni, Pak Dr. Firman, SPPT, penyakit dalam, kemarin datang ke Rumah Sakit Badung. Seperti yang saya share di grup. Nanti Rumah Sakit Badung sama Rumah Sakit RSAD akan dipakai sebagai tempat uji vaksin, tempat Rumah Sakit Badung sama RSAD akan dipakai sebagai uji coba untuk penerapan vaksin itu. Kita sudah dikasih model gedungnya, alatnya kemarin sudah Pak Dr. Firman saya sampaikan kemarin sudah kata ada MOU-nya dengan rumah sakit. Mudah-mudahan dengan kuasa Tuhan vaksin Nusantara, Dr. Terawan yang juga anak Tuhan, Dr. Joni juga anak Tuhan, Dr. Firman juga anak Tuhan, dapat mengembangkan vaksin itu di Bali, Indonesia, dan dunia. Saya daftar 1, Pak Dokter. Siap, kalau orang tua saya yang cari ke rumah nanti Pak Bisop, saya gandeng Pak Bisop di rumah sakit. Ya, jadi saya kabar gembira juga ya. Saya besok ke Jakarta akan menghadiri pengukuhan Dr. Terawan sebagai guru besar, profesor di Universitas Pertahanan, dan beliau akan mengembangkan itu, dan kami akan bicara banyak tentang kemungkinan pengembangan dari vaksin Nusantara, yang kemungkinan beliau memang akan konsentrasinya mungkin di Bali juga ya, karena saya katakan di Bali paling mungkin dikerjakan karena tidak terlalu banyak cerewet orang Bali, saya bilang gitu. Dari ke tempat orang lain mungkin nanti takut haram dan sebagainya. Kalau di Bali semuanya halal, saya bilang. Jadi pasti jalan, saya bilang gitu. Nah ya, besok saya akan ke Jakarta ketemu beliau. Kita akan matangkan lagi untuk program itu di Bali. Puji Tuhan, beliau bisa, memang dia cari yang kira-kira bisa mendukung SPPK-nya. Ya saya katakan SPPK yang bisa kita kerjasama adalah yang di Badung, karena itu anak Tuhan, adik saya, jadi dia pasti nggak akan cerewet juga, pasti mau, saya bilang gitu. Ya, siap senior. Ya, karena terus terang di rumah sakit lain itu banyak yang reject juga sebenarnya untuk jadi tempat penelitian uji coba itu, dan saya katakan di Bali saya kira paling aman memang satu di RSAD dan di Badung, karena SPPK-nya anak Tuhan, itu adik saya kenal betul, saya bilang gitu. Itu kandidat doktor, dia suka meneliti, saya bilang gitu. Iya, jadi memang betul. Nanti besok kalau saya ketemu akan kita matangkan lagi untuk program itu. Saya sudah katakan yang pasti semua pendeta di GKPB pasti akan mau divaksin Pak Terawan, saya bilang itu. Oh iya, oke, kalau itu prioritas utama anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Iya, saya bilang itu prioritas utama, saya bilang gitu. Ya, nanti itu kabar gembira juga. Saya kira itu tambahan sedikit dari saya, Pak Waspade dan pendeta Ibu pendeta yang lain. Terima kasih. Izin Bu Vera, nanti izin senior Dr. Firman. Silakan.
kalau ketemu dengan Prof. Terawan, ya kita konekkan dengan GKPB. Oh iya, nanti kita akan konekkan. Dengan senang hati, saya akan mengkonekkan nanti. Siap. Bisa. Oke. Silakan. Terima kasih. Ini luar biasa sih bagi kita percakapan pada diskusi sore hari ini. Terima kasih Pak Dr. Firman, Pak Dr. Murah yang tidak bosan-bosan, tidak capek-capek. Padahal saya undang lewat aduh, terima kasih sekali Pak Dokter. Pak Dokter kita ini luar biasa pelayanannya. Terima kasih Pak Dokter. Tadi informasinya pasti peserta yang mengikuti hari ini pasti sangat bersukacita. Bu dokter mau mendaftar juga. Jadi kami di MBM juga bersyukur Pak Dokter dan Bapak Ibu Pendeta dan Bapak Ibu peserta yang lain, kami ada program baru untuk kerjasama dengan Australia terkait dengan pelaksanaan vaksin, kemudian sebenarnya terkait dengan pemulihan pasca COVID-19. Jadi kami juga sangat memerlukan dukungan dari Bapak Ibu Pendeta. Dalam waktu dekat ini kami MBM akan mengundang semua pendeta, kemudian ketua wilayah untuk membahas seperti apa pemulihan yang bisa kita lakukan bersama-sama. Jadi syukur sekali ada program dari Australia yang bisa membantu MBM. Kemudian juga dukungan dari Bapak Dr. Murah, Pak Dr. Firman yang nanti juga akan memberikan kabar baik untuk kami. Jadi tidak akan henti-hentinya kami akan minta tolong Pak Dokter. Demikian juga para peserta yang lain, terima kasih. Sore hari ini sudah menunjukkan waktu jam 6.12 seperti yang kita informasikan sebelumnya bahwa diskusi kita 1 jam saja. 1 jam tapi bermakna, dan tentu 2 minggu lagi kita akan bertemu lagi lewat diskusi-diskusi dengan tema yang berbeda. Terima kasih untuk Bapak Ibu tim dokter penasehat, dan seperti tema kita waspada boleh tetapi tidak usah panik. Tadi sudah sangat rinci dijelaskan sampai saya tidak lagi memberi kesimpulan. Yang jelas, ayo Bapak Ibu, 5M ini kita tingkatkan bersama-sama. Saya di ruangan memakai masker karena saya tidak sendiri di ruangan. Kalau saya sendiri saya lepas masker, tapi karena hari ini saya ditemani beberapa teman di ruangan, jadi mohon maaf saya memakai masker. Tapi dari tadi saya tersenyum untuk Bapak Ibu semua. Jadi 5M tadi yang terus disampaikan oleh para dokter penasihat kita laksanakan: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan, tidak boleh makan bersama-sama. Jadi, dan terakhir, ayo kita bagaimanapun caranya mendapatkan vaksin. Nah, untuk vaksin ini Bapak Ibu Pendeta, ini khusus sekali kami dari MBM memiliki pesan, ayo jemaatnya di absen satu persatu. Pasti dari sekian jemaat kita ada yang tidak vaksin atau ada yang masih takut. Ayo Bapak Ibu sampaikan apa yang menjadi kendalanya, karena inilah yang menjadi program MBM ke depan. Siapa jemaat yang tidak vaksin, silahkan diinformasikan kepada kami. Kemudian sebelum kita menutup kegiatan pada sore hari ini, sekali lagi saya minta Ibu Kadep untuk memberikan 1 patah 2 patah kata. Kemudian mohon kesediaan Bapak Bishop Emeritus untuk menutup kita dalam doa penutup, sekaligus nanti kita berdoa untuk anak-anak kita di LKSA Widya Asih. Seperti itu, Ibu Pendeta, adakah hal-hal yang ingin disampaikan kepada kita semua? Ya, hanya ucapan terima kasih kepada Bapak-Bapak dokter yang setia mendampingi kita ya. Kemudian juga semua peserta yang boleh hadir. Jadi kita memiliki kesempatan untuk belajar, diperlengkapi, dan saya pribadi menyimak perbincangan pada sore hari ini sungguh sangat diberkati. Jadi karena memang keterbatasan pengetahuan mengenai banyak hal termasuk COVID,
Maka dengan adanya daring ini kita semakin diperlengkapi. Nah, apa yang sudah kita terima pada sore hari ini mohon diteruskan kepada saudara-saudara kita di sekitar kita supaya semakin meluas informasi ini sehingga semakin kecil kemungkinan adanya korban akibat virus atau COVID ini. Jadi itu sekali lagi mohon bantuan kita semua dan tolong juga dampingi orang-orang di sekeliling kita seandainya mereka belum vaksin ya. Manfaatnya sangat bagus sekali untuk kita yang sudah divaksin dan tetap disiplin dalam menerapkan prokes 5M itu. Jadi itu. Jangan karena sudah vaksin lalu kita gegabah, tetapi tetap kita disiplin dalam penerapan prokes. Itu saja Bu Vera, terima kasih sudah memandu pertemuan kita pada petang hari ini. Terima kasih untuk Bapak Bishop Emeritus yang akan menutup kita di dalam doa. Dan untuk kita semua, terima kasih. Salam sehat. Terima kasih Bu Pendeta. Sekali lagi sebelum kami menyerahkan kepada Bapak Bishop Emeritus, Bapak Ibu jangan bubar dulu. Kita akan mengambil foto bersama untuk kegiatan hari ini. Ini hari yang baik sehingga tadi 72 orang peserta. Saya sih luar biasa karena tadi sempat ada nggak yang bisa ikut dalam daring, ternyata banyak yang bisa hadir. Mungkin kita juga rindu untuk mendengar informasi terkait COVID-19. Mari Pak Bishop Emeritus, mari kita tutup kegiatan ini di dalam doa. Oh, nggak jadi foto? Berdoa dulu Pak Pendeta. Berdoa dulu Pak Pendeta. Nanti kalau foto dulu lari semua. Lari semua nanti. Baik. Kalau untuk LKSH kita di Bangli, tadi Pak Sekum dan Pak Bendahara juga sudah ke sana. Pak Kadep tadi malam sudah langsung ke situ. Jadi penanganan memang sudah luar biasa. Mudah-mudahan lah ini bisa teratasi. Tadi pinjam peralatan dapur di kantor sosial, katanya untuk sebab peralatan di situ hanyut semua, termasuk pohon durennya juga pindah gitu ya. Ya kita dukung dalam doa. Mari Ibu Bapak kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Engkau begitu baik. Engkau memperkenankan kami bertemu seperti ini. Dan ya Bapa, kiranya tanda ini merupakan sesuatu yang baik. Kami telah melihat bagaimana tangan-Mu bekerja untuk gereja Tuhan. Dan kami mohon kiranya Engkau menolong kami selanjutnya. Tidak hanya kami di GKPB, tetapi juga bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Tuhan tolonglah supaya kami bisa keluar dari masalah pandemi ini yang berdampak begitu banyak terhadap sektor-sektor yang lainnya. Dan Tuhan tidak hanya untuk bangsa Indonesia, untuk umat manusia di seluruh muka bumi ini kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni Tuhan jika kami masih banyak hidup tidak berkenan kepadamu. Dan kiranya semua gejala yang ada di depan kami akan menjadi pertanda bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan menghendaki agar kami diselamatkan, agar kami bertobat, agar kami menerima Kristus, sehingga kami akan bersama-sama dengan Dia dalam hidup kekal yang telah Tuhan kerjakan bagi kami semua. Untuk masalah yang ada di LKSH Bangli, Tuhan, kami percaya ini pun tidak terlepas dari izin Tuhan, dan kiranya ini akan menjadi satu hal yang baik pada akhirnya. Kami percaya Tuhan, tidak ada rencana Tuhan yang tidak baik. Jika Engkau mengizinkan ini terjadi,
kami percaya bahwa nanti pada saatnya kami akan melihat bahwa Engkau begitu baik dan semua ini akan mendatangkan sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang kami bayangkan sebelumnya. Tuhan beri kekuatan bagi teman-teman kami yang menangani masalah ini, terutama sekali Bapak Pendeta dan keluarganya, juga anak-anak di panti ini. Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan dari trauma, dan saudara-saudara kami yang juga akan bekerja membantu dalam trauma healing, kiranya Engkau berkati sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan ini dengan baik. Terima kasih Allah yang baik. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Pak Pendeta. Amin. Terima kasih Pak Biswa Emeritus. Bapak Ibu silakan membuka videonya. Selamat tahun baru Pak Rektor. Apa kabar? Pak Rektor juga dari Pak Rektor. Rektor Undira itu setia sekali dari besar tadi kehadiran. Pak Firman, kita tunggu oleh-olehnya dari Terawan 2 minggu lagi. Oke, ya. Jadi temanya tentang itu nantinya. Iya. Vaksin itu ya. Mari Bapak Ibu kita berfoto dulu, silakan mau jempol atau mau. Boleh buka maskernya untuk foto, Bu Vera. Saya boleh buka masker. Saya sendiri yang pakai masker. Baiklah. Christine juga. Pendeta Wayan Sudiarto senyumnya. Ya, Juni, apakah kita bisa berfoto? Oke, siap, Mbak. Buka ini ya, belum buka. Oke, ada 3 slide di sini ya. Buka katanya jadi diketahui. Ada 3 slide di sini. Saya harap tahan senyumnya sampai 3 slide selesai. Oke, slide pertama. Bentar. Oke, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide kedua. Slide kedua 1, 2, 3. Slide terakhir. Oke, tahan lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak semuanya. Terima kasih Pak Dr. Oka, Pak Dr. Firman. Terima kasih untuk semuanya. Maju terus. Ditunggu Sukses Pak Dr. Oka ya. kehadirannya. Terima kasih Pak Pendeta. Doanya. Berikutnya. Selamat sore, ditunggu vaksin Nusantaranya. Ya, kita dukung Pak Rektor, kita dukung vaksin Nusantara. Kita